everyone, saya Lia Erviana. Pada video kali ini, saya akan mereview sebuah produk di mana produk ini merupakan gabungan antara biofertilizer dan biopestisida. Nama produknya yaitu Trichoderma Plus pupuk biosfer organik. Sebelum kita berbicara lebih lanjut mengenai produk ini, apa sih sebenarnya biopestisida dan biofertilizer itu sendiri? Biopestisida dapat didefinisikan sebagai pestisida yang berasal dari alam, baik yang tersusun dari hewan, tumbuhan, bakteri, maupun mineral. Biopestisida juga mencakup organisme hidup yang dapat mengendalikan organisme pengganggu tanaman atau disebut juga OPT pada pertanian. Dan sedangkan untuk biofertilizer itu sendiri merupakan pupuk yang mengandung sekumpulan mikroorganisme hidup yang berguna bagi tanaman. Mikroorganisme tersebut mampu menyediakan unsur hara untuk meningkatkan kesuburan tanah dan kualitas hasil tanaman melalui peningkatan aktivitas biologi yang berinteraksi dengan sifat-sifat fisik dan sifat kimia. Baiklah, mari kita lanjutkan ulasan mengenai produk Trichoderma Plus pupuk biosfer organik ini. Trichoderma Plus pupuk biosfer organik ini diproduksi oleh CP Arze Bioagro dengan berat bersih 100 gram. Dan formulasi pupuk hayati ini dibuat dalam bentuk serbuk dengan beberapa bahan aktif. Yang pertama ada Trichoderma harzianum, selanjutnya Azotobacter sp, Rhizobium sp, Pseudomonas fluorescens, Aspergillus niger, dan Bacillus subtilis. Trichoderma plus pupuk biosfer organik ini adalah agensi hayati yang berisi jamur Trichoderma harzianum sp dan diperkaya dengan beberapa mikroorganisme lain yang menguntungkan. Jamur Trichoderma harzianum ini adalah predator alami dari berbagai macam jamur penyakit tular tanah, sehingga Trichoderma ini bermanfaat sebagai pengisida alami. Adapun kelebihan dari Trichoderma harzianum adalah tidak menimbulkan resistensi dari jamur penyakit tular tanah, sehingga tanaman tahan di musim kemarau yang lebih lama. Berikutnya, manfaat Trichoderma plus pupuk biosfer organik. Yang pertama, melindungi tanaman dari serangan penyakit seperti layu fusarium, busuk buah, anthracnosa, Coleoptrichum, dan batal Pseudomonas. Yang kedua, dapat menyuburkan dan memperbaiki struktur dan pH tanah. Yang ketiga, bisa mengurai bahan organik di tanah menjadi unsur hara yang bisa diserap tanaman. Yang keempat, sebagai agen hayati stimulasi pertumbuhan tanaman. Yang kelima, meningkatkan dan memperpanjang masa produksi pada tanaman hortikultura atau perkebunan. Selanjutnya, yang keenam, dapat mempercepat perkecambahan biji dan pertumbuhan tanaman. Yang ketujuh, mengefisiensi pemupukan dan menekan biaya produksi. Kedelapan, mengurangi pemakaian fungisida kimia. Kesembilan, dapat meningkatkan sistem perakaran yang besar dan banyak. Dan yang terakhir, yang ke-10, meningkatkan kemampuan akar mengikat air sehingga tanaman lebih tahan di musim kemarau yang lama. Adapun untuk cara penggunaannya itu bisa digunakan dengan dua tahap, bisa digunakan pada tahap pembenihan dan tahap penanaman. Adapun untuk cara tahap pembenihan, yang pertama, basahi benih, kemudian campurkan dengan Trichoderma plus pupuk biosfer organik ini dalam wadah dengan dosis 5 gram per 100 gram biji atau benih, lalu aduk secara merata. Dan untuk tahap penanaman atau bisa dimasukkan ke dalam lubang tanam, yang pertama untuk tanaman hortikultura atau palawijaya digunakan 1 atau 2 tutup botol atau pada lubang tanaman. Yang kedua, untuk tanaman besar seperti pisang, pepaya, ataupun tanaman perkebunan
bisa digunakan 2 tutup botol per tanaman. 3 untuk tanaman dalam pot, bisa dilarutkan 1 tutup botol ke dalam 5 liter air. Lalu siramkan sekitar 200-300 ml per tanaman dalam pot kecil hingga pot sedang. Selanjutnya dapat dicampurkan dengan pupuk kimia atau POC. Produk Trichoderma Plus pupuk biosfer ini dapat digunakan untuk tanaman hortikultura, palawija maupun tanaman perkebunan. Seperti yang telah saya sebutkan pada bagian manfaat produk ini, yaitu salah satunya dapat melindungi tanaman dari serangan penyakit seperti layu fusarium dan busuk buah antraknosa. Penyakit layu fusarium adalah penyakit yang disebabkan oleh cendawan Fusarium ovisporum. Layu fusarium merupakan jenis penyakit yang paling banyak ditakuti oleh petani cabai merah, karena jika tanaman telah terinfeksi, maka tanaman tersebut tidak bisa diobati dan tanaman akan mati. Sedangkan patogen utama penyakit antraknosa pada cabai di Indonesia paling banyak disebabkan oleh jamur C. acutatum simon. Penyakit antraknosa yang disebabkan jamur C ini dapat menyerang semua fase buah cabai, baik yang sudah masak maupun yang masih muda, tetapi tidak menyerang daun dan batang cabai, hanya menyerang bagian buahnya saja. Berikutnya, masa kadaluarsa. Adapun untuk masa kadaluarsanya, pada produk ini tidak dicantumkan pada kemasannya. Namun, menurut artikel yang saya baca, pupuk organik bisa disimpan dalam waktu yang cukup lama, yaitu kisaran 6 bulan sampai dengan 1 tahun lebih. Walaupun nantinya beberapa unsur hara yang terkandung bisa mengalami penurunan setelah penyimpanan yang cukup lama. Untuk harga pasaran produk ini di marketplace-nya kemarin saya check out di Shopee dengan harga 16.000 sampai 20.000. Sekilas tentang pupuk organik. Pupuk organik adalah pupuk yang tersusun dari materi makhluk hidup seperti pelapukan sisa-sisa tanaman, hewan, dan manusia. Pupuk organik dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan untuk memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi tanah. Pupuk organik mengandung banyak bahan organik daripada kadar haranya. Adapun sumber bahan organik dapat berupa kompos, pupuk hijau, pupuk kandang, atau dari sisa panen, contohnya seperti jerami, berangkasang, tongkol jagung, bagas tebu, dan sabut kelapa. Dan bisa juga dari limbah ternak, limbah industri yang menggunakan bahan pertanian, dan juga limbah kota atau sampah. Pupuk organik sangat membantu mencegah terjadinya erosi lapisan atas tanah yang merupakan bagian lapisan yang mengandung banyak hara. Pemakaian pupuk organik ini juga berperan penting dalam merawat atau menjaga tingkat kesuburan tanah yang sudah dalam keadaan berlebihan, pemupukan dengan pupuk anorganik atau pupuk kimia dalam tanah. Sejak revolusi hijau, pupuk kimia lebih dipilih karena terdapat anggapan bahwa pupuk organik membuat hasil tani kurang produktif. Anggapan tersebut turun-menurun hingga saat ini. Alasan lain, banyak petani enggan menggunakan produk pupuk organik adalah karena tidak bisa digunakan dalam jumlah sedikit. Padahal, pupuk organik sangat bermanfaat bagi peningkatan produk pertanian, baik kualitas maupun kuantitasnya. Bisa mengurangi pencemaran lingkungan dan meningkatkan kualitas lahan secara berkelanjutan. Penggunaan pupuk organik dalam jangka panjang juga dapat meningkatkan produktivitas lahan dan dapat mencegah degradasi lahan. Mungkin cukup dari saya mengenai penjelasan produk Trichoderma Plus pupuk biosfer organik ini. Cukup sekian, terima kasih.